Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tiada Tuhan selain Allah yang maha menatap, maha menggenggam diri kita semua. Dialah satu-satunya yang menguasai segala-galanya. Dialah yang menentukan kita bisa hadir di tempat ini, tempat yang amat dirindukan oleh umat Islam ini. Saudaraku yang budiman, insya Allah pada hari ini, betapapun kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yakinlah bahwa Allah maha menatap kita. Kalaupun kita tidak bisa menyaksikan malaikat, tapi demi Allah, Allah membanggakan diri kita di hadapan para malaikat. Inilah saudaraku, hari di mana seorang hamba dijadikan haji oleh Allah di Padang Arafah. Sepatutnya siapapun yang hadir di tempat ini merasa amat malu, karena kita bisa hadir di tempat ini bukan karena kemuliaan kita, bukan karena harta kita, bukan karena kekuasaan kita. Jauh lebih banyak orang-orang yang lebih saleh daripada kita, yang setiap malam bermunajat kepada Allah meminta agar bisa dijamu di Padang Arafah. Banyak orang yang setiap malam menangis meminta kepada Allah agar bisa merasakan nikmatnya sujud di Padang Arafah. Banyak orang yang lisannya tiada pernah berhenti menyebut nama Allah. Tapi bandingkan dengan kita, saudaraku, hari-hari kita yang lupa kepada Allah, lupa kepadanya, dan sedekah kita pun amat sedikit. Aib kita melimpah ruah dan dosa kita menggunung tinggi. Maka saudaraku, sebaik-baik haji adalah haji yang sepulang dari tempat ini benar-benar harus berbuat sesuatu. Setidaknya saudaraku, kita harus dapat memperbaiki diri, tidak menjadi orang yang mempermalukan hamba-hamba yang dijamu oleh Allah di Padang Arafah pada kesempatan ini. Saudaraku yang budiman, pada hari ini kita melihat dari seluruh penjuru dunia berdatangan tamu-tamu Allah di Padang Arafah ini. Sungguh sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Beraneka warna kulit, aneka bentuk tubuh, semuanya menyebut nama Allah. Melangkah, bercucuran keringat, bersimbah peluh, tapi semuanya begitu gigih semangat. Yang dikatakan, kita renungkan, saudaraku, ini adalah salah satu bukti betapa agung dan hebatnya pengaruh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan tahun telah lalu, ribuan kilometer tembus, bahkan kita pun datang dari Indonesia ke Tanah Suci. Mudah-mudahan saudaraku, siang hari ini kita bisa mengambil sebuah renungan, salah satu contoh dari Rasulullah yang seharusnya menjadi acuan yang selalu kita tiru, yaitu keindahan kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saudaraku, kepemimpinan berarti pengaruh. Makin kuat kepemimpinan seseorang, makin kuat pengaruhnya. Bukan tembus, bahkan tembus ke hati kita. Kita rela menabung, kita rela mengurangi makan untuk pergi ke tempat ini. Pemimpin seperti apakah Rasul sehingga kita tembus ke relung hati kita? Siang malam kita merindukan mimpi berjumpa dengannya. Berdesak-desakan di raudhah pun kita jalani. Pemimpin seperti apakah beliau yang bisa menembus jantung kita ini? Sebetulnya hadirin, inilah warisan Rasul yang harusnya kita miliki. Inilah warisan kepemimpinan yang seharusnya menggerakkan keluarga kita,
menggerakkan umat, menggerakkan diri kita, menggerakkan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kita. Saudaraku, kita sekarang sulit mencari pemimpin yang bisa membekas di hati kita. Bahkan seorang anak pun sering merasa ayahnya tidak hadir di hatinya. Ayah seperti apa kalau tidak ada di hati anak-anak kita? Alangkah indahnya jikalau hadir di antara kita, Bapak Ibu, di negeri kita, di keluarga kita, pemimpin seindah Rasulullah Muhammad SAW, yang setiap menatap wajah beliau, hati ini menjadi sejuk, yang setiap mendengar ucapan beliau, bergetar jiwa ini, yang setiap melihat pribadi beliau, tergerak diri ini. Itulah seindah pemimpin yang seharusnya menjadi warisan, khususnya bagi kita yang pernah dijamu di padang Arafah. Rasulullah mengajarkan bahwa kita sebenarnya adalah pemimpin. Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan ditanya semua tentang kepemimpinan. Sayang, banyak di antara kita tidak menyadari bahwa kita harus bertanggung jawab di akhirat nanti. Apa gerangan yang membuat pribadi Rasulullah begitu menghunjam di hati kita? Ada 3 hal, saudaraku. Yang pertama, ternyata baginda Rasulullah adalah yang pribadi mulia. Beliau memimpin orang lain diawali dengan memimpin dirinya sendiri. Beliau pimpin matanya sehingga tidak melihat apapun yang akan membusukkan hatinya. Kita kadang memimpin mata saja tidak sanggup. Mengapa hati kita menjadi busuk? Karena mata kita tidak bisa kita kendalikan. Rasulullah Muhammad SAW memimpin tutur katanya, sehingga tidak pernah beliau berbicara kecuali kata-kata yang benar, indah, padat dengan makna. Bayangkan saudaraku, kita berbicara setiap hari ribuan, mungkin puluhan ribu kata, tapi mana yang benar? Kadang kita sendiri pun ragu terhadap kata-kata yang kita keluarkan dari lisan kita. Rasulullah memimpin keinginannya, saudaraku. Rasulullah memimpin nafsunya, sehingga subhanallah, beliau memimpin dirinya sehingga menjadi mudah pemimpin orang lain. Sayang, 1000 sayang, kita sangat banyak ingin kedudukan, ingin jabatan, ingin kepemimpinan, padahal memimpin diri sendiri saja kita tidak sanggup. Itulah, saudaraku, yang menyebabkan seorang pemimpin tersungkur menjadi hina. Tidak pernah ada seorang pemimpin jatuh karena orang lain. Tidak ada. Seorang hanya jatuh karena dirinya sendiri. Ma asoba mim musibatin faqad bima kasabat aydikum. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita tekankan sepulang dari tempat ini, sebelum saya pimpin keluarga, sebelum memimpin lingkungan, saya harus pimpin diri saya. Saya tidak akan hancur kecuali oleh karena diri ini tidak sanggup memimpin mata, lisan, hati, dan perilaku kita. Yang kedua, hadirin, Rasulullah SAW ternyata memimpin orang lain tidak dengan menyuruh atau melarang. Benar kalau suruhan dan larangan itu hanyalah bimbingan dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Subhanallah. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin dengan suri teladan. Orang yang ada di sekitar kita tidak hanya punya telinga, mereka pun memiliki mata, memiliki perhitungan, memiliki pertimbangan, memiliki perasaan. Sehebat apapun yang kita katakan, tidak akan pernah berharga kecuali kalau perbuatan kita seimbang dengan kata-kata kita yang kita ucapkan. Bagaimana mungkin kita dalam keluarga merindukan anak-anak yang berperilaku lembut jikalau seorang ayah atau seorang ibu berperilaku bengis dan kasar? Bagaimana mungkin kita menginginkan umat santun jika kalau para ustadz mungkin dan para ulama tidak pernah mengenal kesantunan? Bagaimana mungkin umat akan bangkit menjadi orang yang bersemangat dalam kebajikan jikalau pemimpinnya sendiri pun juga tidak bersemangat? Oleh karena itu, ya Rasulullah tidak menyuruh orang lain,
sebelum Rasulullah menyuruh dirinya sendiri. Tidak melarang sebelum melarang dirinya. Kata dan perbuatan Rasulullah amat serasi sehingga setiap kata-kata diyakini kebenarannya. Saudaraku, jangan jatuhkan diri kita dengan memperbanyak kata yang tidak sesuai dengan perilaku yang kita lakukan. Percayalah, Allah tidak akan mengangkat derajat seorang dengan kata-katanya belaka jikalau tidak diikuti dengan perilakunya. Bahkan saudaraku, ancaman Allah amat besar, kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata namun dia tidak melakukannya. Kabura maqtan intau yang takulu mala taf'alun. Yang ketiga, saudaraku, Rasulullah ternyata pemimpin tidak hanya menggunakan akal atau fisik, tetapi yang beliau gunakan paling penting, beliau memimpin dengan hatinya, dengan qalbunya. Saudaraku, hati tidak akan pernah bisa tersentuh kecuali dengan hati lagi. Bagaimana mungkin seorang ayah ada di hati anaknya jikalau anak hanya terbagi sisa waktu? Bagaimana mungkin seorang anak bisa mencintai ibu bapaknya jikalau orang tuanya tidak sungguh-sungguh memberikan hati juga kepada anaknya? Ada yang memberi harta kepada anaknya, ada yang hanya memberi makanan, hanya memberi kendaraan. Itu hanyalah benda, saudaraku. Yang dibutuhkan manusia adalah hati. Karena itulah yang tidak dimiliki oleh binatang, tidak dimiliki pula oleh makhluk yang lain. Rasulullah menabur cinta kepada hamba-hamba Allah sehingga setiap orang bisa merasakan dari tatapannya yang penuh kasih sayang, dari tutur katanya yang rahmatan lil alamin, perilakunya amat sangat menawan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Saudaraku, terkadang hati kita yang satu-satunya ini diisi oleh kebencian. Benarlah yang dikatakan Buya Hamka, tidakkah engkau lihat betapa indahnya gunung yang hijau, atau engkau tatap langit yang biru bertebar awan seputih kapas, atau engkau bangun di malam hari melihat taburan bintang dan bulanan indah, atau engkau bangun di gulitanya malam, engkau dengar indahnya jangkrik kodok bersautan. Semua ini indah. Lalu mengapa hati kita yang satu-satunya ini harus kita isi dengan kebusukan, kita isi dengan kebencian, kita isi dengan kedendaman, kita isi dengan serakah? Tidak akan terangkat martabat seorang pemimpin yang tidak memiliki kasih sayang. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik pemimpin di antara kamu adalah yang kamu mencintainya dan dia pun mencintaimu. Engkau menghormatinya dan dia pun menghormatimu. Dan sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang engkau membencinya dan dia pun membencimu. Engkau melaknatnya dan ia pun melaknat. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku, haji yang mabrur sepatutnya adalah haji yang hidup hatinya. Sekali lagi saya sampaikan, haji yang mabrur sepatutnya adalah haji yang hidup hatinya, yang melihat orang lain penuh dengan kasih sayang, melihat orang lain yang bergelimang dosa, dia terucap doa, ya Allah, kalau tidak engkau lindungi, saya pun mungkin berlumur dosa seperti dia ya Rob. Saya sekarang bisa sholat, bisa sujud karena pertolonganmu ya Rob. Ya Allah, selamatkan saudara kami yang bergelimang dosa. Mungkin dia pun ingin bahagia, tapi dia mungkin belum menemukan jalannya. Seorang yang hatinya hidup, dia selalu merindukan kebaikan, merindukan keselamatan, kebahagiaan bagi orang lain, tapi tidak bagi orang yang hatinya keras membatu, hanya dengki, iri, sombong, riak, bahkan takabur. Dia tidak akan pernah bisa memimpin siapapun, karena pemimpin yang hatinya busuk
tidak akan pernah bisa menyentuh hati orang lain. Saudaraku, ibu bapak yang budiman, seorang pemimpin di rumah tangga tidak cukup hanya bisa memberi harta. Penjahat pun bisa memberi harta. Pemimpin yang baik memberikan perhatian yang tulus, ucapan yang terjaga, dan perilaku yang budiman. Subhanallah, itulah Rasulullah yang mulia. Pemimpin yang dicontohkan oleh Rasul adalah pemimpin yang bisa berkhidmat kepada kaumnya. Karena sayyidnya pemimpin dari satu kaum, khotimukum, yaitu orang yang bisa berkhidmat kepada mereka. Jadi pemimpin dalam Islam bukan pemimpin yang harus dilayani segala-galanya. Terbayang ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Ada sahabat yang berkata, "Ya Rasul, kita akan memotong kambing. Saya yang memotongnya ya Rasul." Tiba-tiba saat itu ada sahabat lain yang mengacungkan tangan, "Ya Rasul, saya yang mengulitinya." Satu lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, biarlah saya yang memasaknya." Akhirnya Rasulullah bangkit sambil berkata, "Biar saya yang mencari kayu bakarnya." Pemimpin mana yang teramat indah seperti ini, saudaraku? Yang tidak merasa bangga dilayani, tetapi merasa berhutang untuk bisa melayani. Saudaraku, dalam Islam tidak seperti piramid, tetapi seperti piramida yang terbalik. Setinggi-tinggi pemimpin adalah orang yang bisa berkhidmat dengan tulus, yang menafkahkan jiwanya, menafkahkan raganya untuk kemaslahatan umat. Dia berkorban dengan amat mudah dan ringan karena merasa itulah kehormatan menjadi pemimpin, bukan mengorbankan orang lain. Subhanallah, dan sangat luar biasa. Hadirin saudaraku yang berbahagia, alangkah indahnya jikalau hari-hari yang akan kita isi ini dengan kerinduan untuk berkhidmat. Ya Allah, berikan kepada saya rezeki yang banyak, halal dan berkah, agar saya bisa menjadi jalan darimu untuk hambamu yang lapar, hambamu yang sakit, yang tidak punya tempat berteduh. Alangkah bahagianya saudaraku jikalau kita terus tiap hari meraup ilmu agar kita menjadi jalan hidayah. Pemimpin yang budiman bukan berpikir apa yang dia dapat dari umat, tetapi apa yang dia bisa berikan yang terbaik bagi umat. Saudaraku yang budiman, prihatin sekali kita. Sekarang sepertinya sulit mencari pemimpin di antara 250-an juta penduduk Indonesia. Adanya saling mengutuk, saling menghujat, saling mencaci, saling membenci. Apalagi kita lihat di media sosial. Kita belum memiliki pemimpin tertinggi di negeri ini yang lulus dengan selamat di penghujung kepemimpinannya. Terjatuhkan, terpuruk, sebagian masuk penjara, sebagian terhina. Para petinggi di negeri kita kebanyakan adalah umat Islam juga, saudaraku. Mungkin kalau berpikir negeri terlalu besar, mari kita berpikir bagaimana kita memimpin diri kita sendiri saja dulu. Minimal sepulang dari tempat ini, tempat yang dirindukan seluruh umat Islam di penjuru dunia, jangan pernah biarkan diri kita menjadi hina karena mata yang jelalatan dan karena mata kita tidak terjaga. Minimal jangan sampai kita menjadi terhina dengan tutur kata yang pernah kita lakukan dengan penuh kesombongan. Saudaraku, malah kita hidupkan hati kita dan malah kita muliakan kehidupan dengan berkhidmat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Saudaraku, Allah mengundang kita ke tempat ini tentu bukan semata-mata hanya untuk kepentingan kita. Sepulang dari tempat ini kita berhutang bagaimana mencerminkan orang yang pernah dijamu oleh Allah di padang Arafah ini. Andai kata kita bisa menjadi suri teladan, menjadi pemimpin yang indah di rumah, terbayang jika kita meninggal kelak, anak-anak kita bertabur doa setiap waktu karena dikenang hanyalah keindahan pribadi ibu dan bapaknya.
Seperti Siti Khadijah wafat, Rasulullah selalu menceritakan kebaikannya karena memang amat indah pribadinya. Dan sebaik-baik warisan seorang haji yang mabrur adalah akhlak yang mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuhafiq mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa anti min sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha mendengar, tiada mungkin kaki kami melangkah ke tempat ini kecuali Engkau yang menguatkan ya Rabb. Tiada mungkin tergerak di hati kami ingin menjalankan haji kecuali Engkau yang menggerakkan. Dan tiada mungkin serupiah pun kami miliki kecuali Engkau yang memberikan. Tiada mungkin kami sehat kecuali Engkau yang menyehatkan ya Rabb. Tiada mungkin kami dapat membantu tubuh ini berwudu kecuali Engkau yang mengajarkan. Tiada mungkin lisan ini dapat menyebut asmamu kecuali Engkau yang membimbing. Ya Allah, betapa banyak makhluk yang Engkau ciptakan, namun juga betapa sedikit yang berada di Arafah ini ya Rabb. Dengan apa kami mensyukuri nikmat haji ini ya Allah, kecuali hanya berharap kepadamu. Terimalah haji kami ini ya Allah. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan masqura wa dhanban maghfura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doa ya Allah, ampunilah seluruh dosa kami. Engkau menjanjikan haji mabrur, bersih dari dosa bagai bayi yang terlahir. Alangkah indahnya jikalau kami Engkau pilih demikian ya Rabb. Engkau maha mengetahui betapa menderitanya diri kami dengan lumuran dosa, betapa sengsaranya hidup kami dengan menutup aib, betapa hinanya diri kami dengan maksiat. Bersihkan kami ya Rabb, bersihkan dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni jikalau mereka menyesal melahirkan kami. Ampuni dosa kepada keluarga kami ya Rabb, kepada anak-anak kami. Jangan biarkan mereka menuntut kami di akhirat. Berikan kesempatan bagi kami memperbaiki segalanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ampuni ya Allah, jika di sekujur tubuh kami ada harta haram, di rumah kami banyak barang haram, padahal Engkau mengharamkan ke surga bagi yang di tubuhnya ada daging haram. Berikan kesempatan kami untuk menyucikan diri dari harta haram ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Cukupi dari kami dengan rezeki-Mu yang halal ya Allah. Ampuni jikalau kami sering mendolimi hamba-hamba-Mu yang lemah. Berikan kesanggupan bagi kami untuk terpelihara dari kezaliman. Tuhai yang maha mendengar, hanya Engkaulah tumpuan harapan kami. Jadikan kaum muslimin ini menjadi suami yang benar, menjadi ayah yang jujur ya Rabb, menjadi laki-laki yang soleh. Jadikan kaum muslimah ini menjadi istri yang solihah ya Rabb, juga menjadi ibu yang solihah, menjadi muslimah yang terpelihara. Titipkan kepada kami duhai Allah keturunan yang lebih baik daripada kami. Lindungi dari keturhakan dan kehinaan dunia wal akhir ya Allah. Berkailah sisa umur kami, berkailah rezeki yang Engkau titipkan kepada kami, berkailah ilmu yang Engkau karuniakan, berkailah sisa umur kami. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi dakhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.